Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Nurat Manujaya dari kelas TN 2B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PUIL 2011 bagian 4 dan 5. Berisi tentang proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kejut listrik. Bagian 4.1 proteksi untuk keselamatan. Konduktor PEN hanya boleh digunakan untuk sirkuit masuk, yaitu sirkuit antara panel PLN dan panel pelanggan. Untuk lintasan arus melalui tubuh manusia, bahaya kepada manusia terutama tergantung kepada besaran dan durasi aliran arus. Namun zona waktu arus yang ditentukan dalam ayat-ayat berikut dalam beberapa kasus dapat diterapkan langsung dalam praktik untuk mendesain tindakan proteksi terhadap kejut listrik. Bila BPAS digunakan dalam sistem TNCS, konduktor PEN tidak boleh digunakan pada sistem beban. Hubungan konduktor proteksi ke konduktor PEN harus dilakukan pada sisi sumber GPAS. Sebagai pedoman, maka batas voltase yang aman untuk manusia adalah 50 volt untuk kondisi kering dan 25 volt untuk kondisi basah. Sentuhan tidak sengaja tidak dianggap berbahaya jika voltase yang dihasilkan dari muatan statik turun dari bawah 120 volt dalam waktu kurang dari 5 detik setelah diskoneksi dari suplai daya. GPAS ialah gawai yang menggunakan pemutus yang peka terhadap arus sisa, yang memutus sirkuit termasuk konduktor netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. Apabila arus sisa yang ditimbulkan karena terjadinya kegagalan insulasi melebihi nilai tertentu, sehingga tercegahlah bertahannya voltase sentuh yang terlalu tinggi. Bagian 4.2 proteksi terhadap efek termal atau suhu. Yang pertama, 3 unsur yang dapat memicu terjadinya kebakaran, yaitu adanya bahan-bahan yang mudah terbakar, adanya sumber bahan atau api, dan adanya oksigen atau udara. Yang kedua, perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Setiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrikan harus diobservasi sebagai tambahan persyaratan PUIL. Yang ketiga, bahan tambahan busur api yang digunakan untuk tindakan proteksi ini harus dapat terbakar, berkonduktivitas termal rendah, dan mempunyai tebal yang memadai untuk memberikan kestabilan mekanis. Yang keempat, bila perlengkapan listrik dalam suatu lokasi tunggal berisi cairan yang mudah terbakar dalam jumlah yang signifikan, maka harus diambil tindakan pencegahan untuk mencegah cairan yang terbakar dan hasil pembakaran cairan, yaitu api, asap, gas beracun yang menyebar ke bagian bangunan yang lain. Bagian 5.1 sistem perkawatan. Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sistem perkawatan. Sistem berhubung rel ini sudah banyak digunakan terutama untuk bangunan gedung komersial. Keuntungan sistem berhubung rel dibandingkan dengan memakai kabel adalah: yang pertama, sistem berhubung rel merupakan seksi-seksi atau berupa potongan lengkap yang dapat disambung sesuai kebutuhan. Yang kedua, bentuknya kompak sehingga lebih mudah dipasang. Yang ketiga, kapasitas antar arusnya besar dan mempunyai susut dan drop voltase yang lebih rendah. Penjelasannya yaitu konduktor polos adalah konduktor telanjang tanpa insulasi dan selubung, hanya dapat dipasang di atas insulator. Saat ini tidak lazim di Indonesia. Konduktor berinsulasi adalah konduktor yang mempunyai insulasi tapi tanpa selubung. Biasanya hanya diizinkan dipasang dalam konduktif berhubung atau talang kabel. Kabel berselubung atau biasanya dikenal sebagai kabel NYM dan NYY dapat dipasang pada hampir semua metode pemasangan, kecuali untuk kabel berselubung inti tunggal yang tidak diizinkan tanpa pemanggun. Di Indonesia, pada praktiknya instalasi magun atau fixed installation voltase rendah biasanya menggunakan voltase nominal 230 atau 400 volt. Bahan yang dapat menyebabkan pemburukan mutual atau individual atau degradasi berbahaya tidak boleh ditempatkan sehingga dapat kontak satu sama lain pada lokasi yang berdebu dengan jumlah yang signifikan AM4. Tindakan pencegahan tambahan harus
ambil untuk mencegah akumulasi debu atau zat lain dalam jumlah yang tepat mempengaruhi secara merugikan dispasi bahan dari sistem perkawatan. Yang dimaksud dengan konduktor aktif adalah konduktor yang bagian konduktor aktif yang dimaksud untuk dienergisasi pada operasi normal, termasuk konduktor netral, tetapi dengan konvensi bukan konduktor PEN, atau gabungan konduktor proteksi PE dan konduktor netral atau N. Berkaitan dengan keselamatan, susunan kabel atau konduktor berinsulasi yang dapat terbakar tanpa membahayakan lingkungannya, atau misalnya kabel terpendam, dianggap setara dengan sirkuit yang dipasang sedemikian sehingga mengurangi risiko hubung pendek terjadinya minimum. Bagian 5 kedua, isolasi atau penyekaran dan kendali. Penjelasannya, kontak gerak semua kutub dari gawai multikutub harus dikopel secara mekanis sedemikian sehingga dapat menghubungkan dan memutus secara bersama-sama, kecuali kontak tersebut hanya dimaksud untuk netral, dapat menutup sebelum dan membuka kontak yang lain. GPAS dalam sistem AS harus secara khusus didesain untuk mendeteksi sisa arus dan untuk memutuskan arus sirkuit pada kondisi normal dan kondisi gangguan. GPAS harus dipilih sedemikian dan sirkuit listrik dibagi sedemikian sehingga setiap arus bocor bumi yang dapat diperkirakan terjadi selama operasi normal dari beban terhubung akan tidak mungkin menyebabkan trip atau yang tidak perlu. Rumah sekring atau fuse base yang menggunakan sekring putar harus dihubungkan sedemikian sehingga kontak tengahnya pada sisi suplai dari rumah sekring. Rumah sekring untuk pembawa sekring tusuk harus disusun sedemikian sehingga tidak memungkinkan pembawa sekring membuat kontak antara bagian konduktif dan dua rumah sekring yang berdekatan. Bagian 5.3 susunan pembumian, konduktor proteksi, dan konduktor ikatan proteksi. Elektroda bumi pada instalasi harus dihubungkan pada terminal pembumian utama dengan menggunakan konduktor pembumian. Konduktor pembumian yang tidak berinsulasi yang ditambahkan di dalam bumi tidak dianggap sebagai elektroda bumi. Bahan dan dimensi elektroda bumi harus dipilih untuk tahan terhadap korosi dan untuk mempunyai kuat mekanis yang memadai. Jika elektroda pita hanya digunakan untuk mengatur gradien voltase, luas penambang minimum pada baja galvanis atau berlapis tembaga harus 16 mm3 dan persegi dan pada tembaga 10 mm persegi. Berikut adalah contoh elektroda bumi yang dapat digunakan. Jaringan struktur bawah tanah yang tertanam dalam pondasi atau pembumian pondasi. Plat, logam tulangan beton kecuali beton para tegang yang tertanam pada dalam bumi, batang atau pipa, pita atau kawat, selubung logam dan penutup logam lain dari kabel menurut kondisi dan persyaratan lokal, rangka logam bawah tanah yang sesuai lainnya menurut kondisi dan persyaratan lokal. Yang terakhir yaitu pipa logam untuk cairan atau gas yang mudah terbakar tidak boleh digunakan sebagai elektroda bumi. Arus gangguan mengalir melalui konduktor LIN atau L1, tempat terjadi hubung pendek pada PKT, dan kemudian melalui konduktor proteksi PE mengalir ke bumi, melalui elektroda bumi A dan B mengalir ke titik sumber. Konduktor pembumian adalah konduktor yang memberikan lintasan konduktif atau bagian lintasan konduktif antara titik-titik tertentu dalam suatu sistem atau dalam suatu instalasi atau dalam perlengkapan dengan suatu elektroda bumi dan suatu jaringan elektroda bumi. Bagian 5.4 perlengkapan lain. Sesuai definisi IEC, luminaire adalah aparatus yang mendistribusikan bagian 5.4 perlengkapan lain. Sesuai definisi IEC, luminaire adalah aparatus yang mendistribusikan
memfilter atau mentransformasikan cahaya yang dipancarkan dari suatu lampu atau lebih dan yang mencakup kecuali lampu itu sendiri, kecuali bagian yang perlu untuk memagun dan memproteksi lampu, dan jika perlu, alat bantu sirkuit bersama-sama dengan sarana untuk menghubungkannya ke suplai listrik. Jika dipasang luminer gantung, lengkapan pemanggun harus mampu menahan 5 kali massa luminer terhubung, tapi tidak kurang dari 25 kg. Jika kabel dan konduktor berinsulasi ditarik melalui luminer oleh instalator atau perawatan tembus drop wiring harus dipilih kabel atau konduktor berinsulasi sesuai seperti ketentuan dalam 559.6.3 dan harus digunakan hanya luminer sesuai untuk perawatan tembus. Untuk kabel berinsulasi PVC sesuai seri IEC 60227 atau seri SNI 04-0629, suhu maksimum untuk kabel biasa adalah 70 derajat Celcius, sedangkan untuk jenis tahan panas atau heat resistant adalah 90 derajat Celcius. Bagian 5.5 perlengkapan listrik. Tusuk kontak harus didesain sedemikian sehingga ketika dihubungkan tidak mungkin terjadi sentuh tidak sengaja dengan bagian aktif. Tusuk kontak harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tahan lembab, dan secara mekanis cukup kuat. Tusuk kontak yang tidak terlindungi tidak boleh terbuat dari bahan yang mudah pecah. Sambungan antara tusuk kontak dan kabel fleksibel harus baik untuk menghindari kerusakan mekanis. Peranti portabel sebaiknya merupakan peranti kelas 1, yaitu peranti di mana proteksi terhadap kejut listrik tidak tergantung hanya pada insulasi dasar, tapi mencakup tindakan pencegahan tambahan, di mana kuadra konduktif dapat diakses dihubungkan ke konduktor pembumian proteksi pada perawatan magun instalasi. Kontak-kontak pemasangan dinding di instalasi listrik domestik atau rumah tangga harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 1,25 meter dari lantai, kecuali kontak-kontak dan jenis putar atau katup. Peranti kelas 1 adalah peranti yang mempunyai sekurang-kurangnya insulasi dasar menyeluruh dan dilengkapi terminal pembumian, tapi mempunyai kabel senur suplai tanpa konduktor pembumian dan tusuk kontak tanpa kontak pembumian. Jadi piranti portable sebaiknya dilengkapi tusuk kontak dengan pembumian samping. Piranti kelas 0 adalah piranti di mana proteksi terhadap kejut listrik tergantung hanya pada instalasi dasar. Bagian 5.6 perlengkapan hubung bagi dan kendali PHBK serta komponennya. Perlengkapan listrik yang dimaksud untuk dihubungkan ke sirkuit listrik untuk keperluan melaksanakan suatu fungsi atau lebih berikut: proteksi, kendali, isolasi, penyaklaran, switchgear, dan kontor gear. Fungsi utama PHBK. Yang pertama yaitu proteksi listrik terhadap arus beban lebih, arus hubung pendek, kegagalan insulasi arus sisa. Yang kedua, isolasi listrik dari bagian instalasi. Yang ketiga, kendali, yaitu penyaklaran fungsional, penyaklaran darurat, berhenti darurat, penyaklaran off untuk perawatan mekanikal, penyaklaran lokal atau jarak jauh. Penataan PHBK harus ditata dan dipasang rapi dan teratur, dan ditempatkan dalam ruangan yang cukup leluasa sehingga pemeliharaan dan pelayanan mudah dan aman. Dan bagian yang penting mudah dicapai. Yang kedua yaitu semua instrumen ukur, tombol dan saklar harus dapat dilayani dengan mudah dan aman dari depan tanpa bantuan tangga, meja, atau perkakas yang tidak lazim lainnya. Yang ketiga, PHBK tertutup pasangan luar harus dipasang di tempat yang cukup tinggi sehingga tidak akan terendam pada waktu banjir, dan juga harus cukup kuat. PHBK tertutup pasangan dalam yang ditempatkan dalam ruang khusus harus memenuhi ketentuan untuk mengurangi
untuk ruang tersebut dalam bagian 8. Lemari hubung bagi, kontak hubung bagi, dan meja hubung bagi harus dipasang pada tempat yang sesuai, kering, dan berventilasi cukup. Yang keenam, penyambungan saluran masuk dan saluran keluar pada PHBK harus menggunakan terminal sehingga penyambungan dengan komponen dapat dilakukan dengan mudah, teratur, dan aman. Yang ketujuh, penyambungan saluran masuk dan saluran keluar harus menggunakan terminal penggunaan sambungan puntir dilarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.